Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indayani Ratnasari mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan teman-teman atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mohon izin untuk mempresentasikan tugas saya terkait merancang pelaksanaan pembelajaran yang berkaitan dengan culturally responsive teaching. Jadi KD atau kompetensi dasar yang saya ambil yaitu 3.11, yaitu menerapkan konsep massa atom relatif dan massa molekuler relatif, persamaan reaksi, hukum-hukum dasar kimia, dan konsep mol untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Dan muatan budaya yang saya angkat yaitu permainan tradisional Lombok, yaitu permainan kideng. Dan tujuan pembelajaran yang saya rancang yaitu menjelaskan konsep mol sebagai satuan jumlah partikel dan dapat menerapkannya dalam perhitungan kimia. Dan yang kedua, menganalisis hubungan antara jumlah partikel, massa atom relatif, massa molar, mol, volume molar, dan menerapkannya dalam perhitungan kimia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan alasan kenapa saya mengangkat budaya masyarakat Lombok yang berkaitan dengan permainan tradisional khas Lombok ke dalam pembelajaran, yaitu karena kita tahu bahwa permainan tradisional saat ini sudah mulai dilupakan. Jadi seiring berkembangnya teknologi, banyak masyarakat bahkan peserta didik kita yang telah melupakan permainan tradisional khas lokal seperti itu. Nah, maka itulah yang menyebabkan atau menjadi alasan saya kenapa saya ingin mengangkat permainan tradisional itu dimasukkan atau diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran. Nah, menurut Iswinarti tahun 2010 bahwa permainan tradisional itu memiliki hubungan yang erat dengan perkembangan intelektual, sosial, emosi, dan kepribadian. Karena permainan tradisional itu mengandung nilai-nilai kearifan budaya lokal. Nah, nilai-nilai kearifan budaya lokal itu ketika diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran akan menghasilkan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik itu sendiri. Kenapa pembelajaran menjadi bermakna? Karena kita tahu bahwa permainan tradisional di dalamnya itu mengandung nilai-nilai kearifan budaya yang dimana mengajarkan nilai-nilai pendidikan karakter kepada peserta didik. Misalkan nilai-nilai karakter kejujuran, kemudian kerja keras, berkolaborasi, pantang menyerah, disiplin, sportivitas, dan taat aturan. Dan masih banyak lagi sebenarnya dari berbagai macam permainan tradisional itu yang mengandung nilai-nilai pendidikan karakter yang dapat diajarkan kepada peserta didik. Sehingga dengan adanya nilai-nilai pendidikan karakter tersebut, diharapkan peserta didik ataupun guru dapat menciptakan generasi berkarakter unggul atau dapat menjadikan peserta didik itu menjadi generasi yang berkarakter unggul. Nah, selanjutnya permainan tradisional Lombok ini adalah beberapa permainan tradisional Lombok dan yang saya angkat adalah permainan kideng. Nah, jadi permainan kideng ini sendiri saya akan jelaskan sedikit perkenalan terkait permainan kideng. Jadi, permainan kideng ini merupakan permainan tradisional yang diadaptasi dari Kampung Lengkok Buak, yaitu di daerah Sakra, Lombok Timur. Nah, kideng ini berarti mencari sesuatu yang diinginkan dengan hati-hati. Nah, cara permainan dari permainan kideng ini itu yaitu dengan cara membuat lingkaran, kurang lebih gambarnya seperti ini. Jadi peserta didik nanti akan membuat sebuah lingkaran besar dan di dalamnya nanti di dalam lingkaran itu ada peserta didik yang ditutup matanya. Dan tugas dari peserta didik yang di dalam lingkaran yang ditutup matanya adalah menebak seseorang yang berada di lingkaran tersebut. Nah, cara bermainnya dimulai dengan peserta didik berjalan melingkar dan menyanyikan lagu. Kemudian nanti setelah lagu berakhir, peserta didik jongkok dan orang yang ditutup matanya akan menebak salah satu temannya. Dan cara menebaknya itu dengan menghafal ciri-ciri temannya, dapat berupa rambut, misalkan warna baju,
ataupun hidungnya. Dan kalau tebakannya benar, maka akan digantikan oleh yang ditebak tersebut. Untuk lebih jelasnya mungkin akan saya tampilkan rancangan pelaksanaan pembelajaran saya. Nah, berikut adalah rancangan pelaksanaan pembelajaran yang saya buat modul ajar terkait konsep mall. Jadi sebagai informasi bahwa kelas yang saya ajar adalah kelas 10 dengan alokasi waktu 3 JP dengan 6 JP di sini maksudnya ada 2 kali pertemuan. Nah, jadi profil pelajar Pancasila yang saya angkat bergotong royong, bernalar kritis dan mandiri. Kemudian, nah model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran kooperatif dengan pendekatan teaching at the right level dan culturally responsive teaching atau CRT. Dan metodenya itu diskusi, tutor sebaya, dan permainan khas Lombok yaitu kidang dan nanti ada kuisis yang akan saya jadikan sebagai asesmen formatif. Nah, kemudian ya, ini terkait pertemuan pertama yang saya lakukan. Jadi sebagai informasi juga bahwa untuk pertemuan pertama itu sudah saya lakukan di minggu sebelumnya di sekolah. Nah, jadi untuk pertemuan kedua saya akan menerapkan culturally responsive teaching. Jadi pertemuan pertama kemarin saya menerapkan pembelajaran kooperatif dengan pendekatan teaching at the right level dengan membagi peserta didik itu berdasarkan level kemampuan mereka. Nah, kemudian di pertemuan kedua inilah baru kemudian saya berencana untuk menerapkan pembelajaran dalam pendekatan culturally responsive teaching. Nah, untuk aktivitasnya seperti biasa guru membuka kelas dengan salam, kemudian menyapa peserta didik, mengatur posisi duduk, menginstruksikan kepada peserta didik untuk berdoa, dan kemudian mengecek kehadiran peserta didik. Kemudian guru juga menginformasikan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan pada hari itu, pada hari ini gitu, yaitu adanya permainan dan kuisis. Nah, kemudian kegiatan inti, guru akan menampilkan PPT, memperkenalkan kepada peserta didik terkait budaya Sasak. Nah, salah satunya adalah permainan tradisional, dan di sini peserta didik diperkenalkan permainan tradisional lokal khas Lombok itu apa aja, kemudian manfaat permainan tradisional itu seperti apa, dan kemudian peserta didik akan kasih tahu bahwa permainan yang akan dilakukan pada pembelajaran kali ini itu adalah terkait permainan kideng, dan guru juga menyampaikan bagaimana peraturan permainan yang akan dilakukan. Nah, kemudian ini adalah peraturan terkait permainan seperti yang saya jelaskan tadi di PPT gitu. Jadi nanti peserta didik akan memilih pasangan mereka masing-masing, bisa dengan teman sebangku atau bukan teman sebangku. Nah, kemudian peserta didik akan membuat lingkaran besar. Jadi guru melakukan ice breaking untuk mencari pasangan yang akan bertugas sebagai pemain pertama, yang tugasnya adalah untuk menebak dan akan ditutup matanya. Nah, salah satu dari pasangan yang terpilih itu ditutup matanya, dan pasangannya itu akan bertugas sebagai pengarah dan membantu untuk memberikan clue. Nah, permainan kemudian dilakukan dengan cara seluruh peserta didik berjalan melingkar sambil menyanyikan salah satu lagu nasional. Lah, di sini saya mencoba untuk apa namanya memodifikasi lagunya itu menggunakan lagu nasional, sedangkan pasangan yang bertugas sebagai eh, penebak itu berada di dalam lingkaran itu sendiri. Nah, setelah lagu berakhir, nanti seluruh peserta didik itu akan jongkok, dan peserta didik yang ditutup matanya akan berusaha untuk menebak salah satu dari peserta didik yang berada di depannya. Sedangkan pasangannya yang lainnya, pasangannya yang di dalam lingkaran itu akan bertugas untuk memberikan arahan dan memberikan clue kepada peserta didik yang ditutup matanya tersebut. Nah, clue yang diberikan adalah dengan menyebutkan ciri-ciri dari orang yang akan ditebak tersebut. Nah, syaratnya adalah peserta didik yang ditutup matanya itu tidak boleh meraba orang yang akan ditebak. Namun, dia hanya boleh mendengarkan ciri-ciri yang disampaikan atau diarahkan oleh pasangannya. Seperti itu. Nah, ciri-ciri yang disampaikan pun hanya dapat berupa fisik, misalkan rambut, hidung, baju, sepatu, dan lain-lainnya. Nah, kemudian kalau tebakannya benar, maka akan digantikan oleh peserta didik yang tertebak dan pasangannya.
Namun jika tebakannya salah, maka pasangan tersebut akan mendapatkan sanksi dengan menjawab soal dan menuliskan jawabannya tersebut di papan tulis, kemudian menjelaskannya kepada teman-teman. Nah, jadi permainan tradisional kidung ini saya usahakan untuk saya modifikasi di dalam proses pembelajaran. Nah, harapannya dari proses pembelajaran dengan permainan ini peserta didik dapat merasakan pembelajaran yang menyenangkan, mereka dapat belajar sambil bermain dan dapat juga mendapatkan pembelajaran yang bermakna karena mereka mengetahui salah satu permainan tradisional khas Lombok. Nah, kemudian setelah itu guru akan menginstruksikan kepada peserta didik untuk memulai permainan. Nah, durasi yang diberikan sekitar 35 menit. Kemudian guru menginstruksikan peserta didik untuk menyiapkan gawai mereka dan memberikan kode untuk masuk ke aplikasi kuisis. Jadi nanti setelah peserta didik melakukan permainan, kemudian peserta didik diarahkan untuk melakukan menjawab soal-soal kuisis. Nah, soal kuisis yang disediakan oleh guru sebanyak 10 soal, yaitu terkait materi konsep mall dan menjelaskan aturan permainan di kuisis itu. Nah, kemudian guru meminta peserta didik untuk mengerjakan 10 soal tersebut dengan durasi yang diberikan setiap soalnya adalah 2 menit. Nah, setelah itu nanti akan ditampilkan oleh guru hasil jawaban dan urutan peserta didik yang mulai dari nilainya yang tinggi sampai selanjutnya yang terendah. Nah, kemudian penutup. Jadi seperti biasa kalau untuk penutup, peserta didik diminta untuk melakukan refleksi dan memberikan kesimpulannya dan nanti guru akan bagian link angket berupa evaluasi diri melalui Google Formulir. Dan setelah itu guru akan meminta peserta didik untuk berdoa setelah belajar dan menutup pembelajaran dan mengucapkan salam. Nah, selanjutnya ini saya akan menampilkan terkait asesmen yang saya gunakan pada proses pembelajaran ini. Jadi di sini ada rubrik penilaian diskusi, kerja tim dan mandiri. Nah, ini sudah saya lakukan di pertemuan pertama di mana peserta didik dinilai bagaimana diskusi, kemudian kemandirian mereka, kerja tim mereka seperti apa. Nah, ini penilaian afektifnya dan penilaian afektif kedua yang saya akan bagikan ke peserta didik setelah pertemuan kedua yaitu penilaian efikasi diri. Jadi di sini saya harapannya ingin mengetahui bagaimana efikasi diri atau kepercayaan diri peserta didik terhadap kemampuan mereka dalam belajar kimia. Nah, ada 10 item di sini. Salah satu mungkin saya bacakan itemnya. Contohnya misalkan saya mendapatkan nilai bagus pada hasil ujian dan tugas-tugas kimia. Seperti itu. Nah, jadi ini asesmen penilaian efikasi diri termasuk penilaian afektif yang saya lakukan. Nah, kemudian terkait asesmen kognitif, untuk soal permainan saya menyediakan sebanyak 10 soal permainan. Di sini soal 10 soal ini adalah soal yang akan dipilih oleh peserta didik ketika mereka sesuai permainan kidang tadi tidak mampu untuk menebak orang yang berada di depannya tersebut. Jadi nanti pada peserta dan pasangannya mereka berdua akan menjawab salah satu soal yang dipilih dari 10 soal ini kemudian ditulis di papan dan menjelaskannya kepada teman-teman mereka. Nah, selanjutnya asesmen kognitif berupa soal kuisis saya juga telah menyediakan 10 soal di mana satu soalnya itu durasi waktu yang diberikan adalah 2 menit. Nah, sebagai informasi juga asesmen kognitif soal kuisis yang saya berikan kepada peserta didik ini, kenapa saya memberikan durasi 2 menit untuk satu soalnya? Karena saya merasa peserta didik cukup waktunya itu cukup 2 menit untuk menjawab satu soal saja untuk setiap satu soalnya. Kenapa? Karena angka yang saya berikan pun adalah angka yang memang mudah bagi peserta didik untuk menghitungnya secara manual tanpa menggunakan kalkulator. Seperti itu. Nah, setelah itu nanti hasil dari ini apa soal kuisis ini dia, saya juga berencana untuk soal kuisis ini itu dijadikan sebagai ulangan harian peserta didik seperti itu. Jadi nanti bagi peserta didik yang memang belum tuntas maupun yang tuntas itu akan disediakan soal remedial dan pengayaan. Nah, untuk soal remedial saya apa namanya
menginstruksikan kepada peserta didik bagian remedial untuk dapat mengerjakan satu soal mudah, tiga soal sedang, dan satu soal sulit. Kemudian untuk pengayaan bagi peserta didik yang melakukan pengayaan itu dapat mengerjakan satu soal mudah, dua soal sedang, dan dua soal sulit. Nah, untuk soalnya seperti ini. Jadi soal mudah saya telah menyediakan 10 soal, kemudian soal sedang juga udah 10 soal, dan soal sulit sebanyak 5 soal. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan saya lakukan terkait culturally responsive teaching ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.